saya mengacu dari penjelasan dari Dr. Mas Ayu Elita. Beliau adalah guru besar, ahli atau kimia dan persenjataan, dosen di UI maupun di Unhan. Ya, Dr. Mas Ayu Elita adalah ahli kimia dan persenjataan, dosen di Fakultas Indonesia dan Universitas Pertahanan. Regulasi yang menjadi acuan di dunia internasional adalah Protokol Jenewa nomor 22 tahun 93. Di situ disebutkan bahwa gas air mata atau lebih secara kimianya disebut CS ini hanya boleh digunakan di seluruh dunia. Yang menjadi standar adalah aparat penegak hukum. Ini tidak boleh digunakan untuk peperangan. Ini yang menjadi dasar kenapa penggunaan CS atau gas air mata bagi kepolisian di seluruh dunia itu diperbolehkan. Bahwa gas air mata atau CS ini ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh BRIMOB ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke. Ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Ya, semuanya tingkatan ini, ya, saya sekali lagi karena saya bukan expertnya, saya hanya bisa mengutip pendapat para pakar. Ya, TS atau gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak mematikan. Perlu rekan-rekan ketahui juga, nanti silakan rekan-rekan juga mengkonfirmasi ke Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Kebetulan pada saat hari Senin yang lalu, saya kan langsung berkunjung ke Rumah Sakit Saiful Anwar bersama Pak Wakil Gubernur, kemudian ada Kapolda, kemudian ada beberapa pejabat. Dari penjelasan para ahli, ya dokter spesialis yang menangani para korban, baik korban yang meninggal dunia maupun korban-korban yang luka, ya dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata menyebutkan tidak satu pun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Kenapa? Terjadi berdesak-desakan, kemudian terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan, yang mengakibatkan kekurangan oksigen pada pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. Ini yang jadi korbannya cukup banyak. Ya, jadi perlu saya sampaikan seperti itu rekan-rekan. Ya, kemudian juga beliau menyampaikan juga yang apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun. Yang terjadi perih tapi pada beberapa waktu itu bisa langsung sembuh. Hari Sabtu, 8 Oktober 2022, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF
mengunjungi sejumlah korban luka tragedi Kanjuruhan, baik berat, sedang, atau ringan. Pertama, Fabianka Cindy Khairun Nisa, 14 tahun, yang mengalami pendarahan dalam mata, sesak nafas, dan batuk-batuk. Retina matanya sampai detik ini tidak ada warna putihnya. Juga menemui dua bersaudara, Rafiata Zaul Hamdi, 14 tahun, dan kakaknya Yuspita Nuraini, 25 tahun. Sang adik mengalami pendarahan dalam mata dan kakaknya sampai detik ini masih batuk dan sesak nafas. Begitu juga dengan M. Iqbal, 16 tahun, yang juga mengalami pendarahan dalam mata serta luka-luka di kaki dan pinggang akibat terinjak-injak. Sementara Ahmad Afik Akli asal Jember masih dirawat dengan mata merah, kaki dan tangan patah. Semua gara-gara gas air mata. Sampai detik ini, tercatat total korban 705 orang. Terdiri dari korban meninggal dunia 130 orang, jumlah korban luka 575 orang. Korban luka terbagi ke dalam 3 kategori. Luka ringan sebanyak 5.067 orang, luka sedang 45 orang, dan luka berat sebanyak 23 orang. Sementara korban yang masih menjalani rawat inap ada 36 orang. Para korban luka harus menjalani perawatan intensif. Bukan cuma soal luka jasmani, tapi juga luka rohani. Trauma healing menjadi salah satu yang menghantui. Karena itu, pihak-pihak terkait harus memberikan perhatian khusus. Karena mereka korban hidup pastinya akan mengalami guncangan psikologis yang perlu pendampingan agar bisa menjalani hidup dengan normal.